bagi bangsa, masih dengan keadaan yang sehat dan masih penuh dengan damai sukacita. Amin. Jumpa lagi dalam ibadah kita, ibadah pendidikan karakter Kristus, Sabtu 20 Februari 2021. Sebelum kita memulai akan ibadah kita, mari terlebih dahulu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas pemeliharaanmu, telah menyertai kami semua Tuhan dalam segala aktivitas kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini masih dengan keadaan yang sehat dan selamat Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati, biar dari awal pertengahan hingga berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita melakukan satu pujian yang berkata, dengar Dia panggil nama saya. Bagi kakiku
dan pemberitaan firman Tuhan akan diserahkan kepada Mustafa. Shalom anak-anakku semuanya yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi dalam ibadah pendidikan karakter Kristus. Nah, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan memulai pembacaan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan supaya setiap firman yang boleh kami dengar, firman yang boleh kami resapi dalam hati kami, boleh masuk ke dalam hati kami Tuhan, dan boleh berdampak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari semuanya dibuka dalam Alkitab kita, Yesaya 43 ya. Kita masuk dalam perjanjian lama, Yesaya 43 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Terdapat perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Misokta akan membacakan firman ini pada ayat yang pertama dan kedua ya. Misokta ulangi Yesaya 43 ayat yang pertama dan kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman dalam Yesaya 43 ini adalah bukti penyertaan Tuhan Allah kita pada bangsa Israel pada masa itu ya. Kita tahu bangsa Israel pada masa itu ya, mereka sempat memberontak kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan katakan dalam ayatnya yang pertama? Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan Allah berkata bahwa bangsa Israel adalah kepunyaan Tuhan ya, yang artinya Dia sangat-sangat mengasihi kepunyaannya itu. Nah, di ayat yang kedua, apa yang Tuhan katakan lagi? Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ya, ini adalah bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, kita tahu bahwa Tuhan Allah kita ya adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan semua ciptaannya ya, termasuk bangsa Israel pada masa itu. Apapun yang dilakukan bangsa Israel, dengan tegas Tuhan katakan bahwa engkaulah kepunyaanku. Demikian dengan hidup kita hari ini ya. Kita bangsa Israel, bangsa Indonesia sama-sama adalah kepunyaan Tuhan. Kalau misalkan ya kita ini semua kepunyaan Tuhan, sama seperti firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat yang pertama dan kedua ini, berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Dikatakan bahwa ya, jika engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau ya, yang pertama. Yang kedua, melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan ya. Yang ketiga, engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Yang keempat, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Begitu sangat mengasihi Tuhan Allah kepada bangsa Israel pada masa itu. Kita mau percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sama yang pada masa itu menyelamatkan bangsa Israel. Ya, kita tahu bahwa bangsa kita sekarang mengalami banyak sekali permasalahan, pergumulan ya. Belum selesai corona, belum selesai pandemi,
Tapi yang terjadi apa? Gempa bumi, tanah longsor, banjir di mana-mana. Itu sangat menyedihkan bagi kita secara manusia. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita ya, bahwa Dialah Allah yang akan selalu menyertai kita ya, selalu ya, namanya selalu itu tidak akan pernah berhenti ya, akan selalu menyertai kita. Nah, kita anak-anak Tuhan ya, kita anak-anak Tuhan di tempat ini, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang mungkin merasa, Miss aku sudah capek di rumah, Miss aku sudah kepengen ke sekolah, kita sudah kepengen ketemu sama guru-guru ya, apapun keadaanmu hari ini ya, mungkin kamu belajar mengalami kesusahan, aku kangen sama Miss, aku kangen sama teman-temanku, aku kangen sama guru-guruku karena di rumah aku nggak diajari sama orang tuaku dan lain sebagainya ya. Tetapi Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam kehidupan kita, semua terjadi. Tetapi janji Tuhan adalah sama seperti kepada bangsa Israel, Allah akan selalu menyertai kita ya. Yang percaya katakan amin, amin ya. Kita mau percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Nah, kita akan lanjutkan dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-19 ya. Misalkan punya satu ayat lagi untuk kalian. Kenapa kok Tuhan izinkan semuanya boleh terjadi dalam hidup kita ya? Janji Tuhan pasti Allah akan selalu menyertai ya. Di ayat 19 Tuhan katakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Penyertaan Tuhan itu nyata kepada bangsa Israel. Dan hari ini ketika kita mengalami banyak sekali permasalahan, pergumulan ya, mungkin orang tuamu terjadi masalah dalam pekerjaannya, kalian terjadi masalah dalam pelajaran ya, dalam belajar, dalam tugas-tugas ya. Kenapa Tuhan semua izinkan itu terjadi? Kenapa kok Tuhan izinkan corona ini tetap ada sampai hari ini di bangsa kita? Karena kita mau diajarkan untuk kita harus tahu bahwa akan selalu ada penyertaan Tuhan. Dan dalam firman Tuhan Yesaya 43 ayat 19 Tuhan katakan bahwa Dia akan membuat hal-hal yang baru untuk hidup kita ya. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru setelah semua ini kita berhasil lewati ya. Kita tetap bersyukur, kita tetap mengandalkan Tuhan, dan di depannya ya, ke depan nanti setelah kita berhasil melewati semuanya, seperti kata pujian, pelangi sehabis hujan. Akan ada pelangi setelah hujan. Tuhan akan membuat hal-hal yang baru. Di ayat 19 Tuhan katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Itu artinya ya, setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kita lewati sepanjang hari-hari ini ya, semuanya merasa kesulitan secara ekonomi, secara pendidikan, semuanya merasa kesulitan. Tetapi janji Tuhan adalah kita akan diberikan sesuatu yang baru, yang lebih untuk kita, yang istimewa, yang amazing untuk kita semuanya ya. Dan kita mau percaya dan kita akan tunggu pelangi itu ada ya, pelangi yang dari Tuhan ada untuk kita setelah kita berhasil melewati semua ini, tentunya dengan ucapan syukur. Maka dari itu anak-anakku semuanya, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan sekalipun kita berada di masa-masa sulit seperti ini ya. Tetap semangat, tetap menyemangati orang tua kalian, tetap menyemangati keluarga kalian ya. Karena kita mau percaya bahwa kita akan menerima pelangi setelah kita mengalami hujan ya. Kita bilang hujan badai beberapa waktu ini, tapi Tuhan izinkan sesuatu yang baru boleh akan terjadi ke depannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa untuk meresponi firman kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menunggu itu Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur atas apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel juga akan tetap menyertai kami, anak-anak Tuhan yang ada dimanapun kami boleh berada.
percaya dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah melakukan ibadah pendidikan karakter Kristus hari ini. Tuhan tetap pimpin, berkati kami apapun yang boleh kami kerjakan. Berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup kami. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.